Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa bertemu lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga kami dengan sukacita melakukannya. Demi Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, nats yang melandasi perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan bagi kita ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Dan secara lengkap Bapak Ibu boleh membacanya di tempat masing-masing. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita maknai dengan kata mendengar? Tentu makna mendengar secara khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bukanlah hanya soal faktor indera pendengar. Memang kita butuh telinga untuk bisa mendengar. Tapi bukan hanya itu maknanya. Tapi Bapak Ibu, kata dengarlah, kata siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, di sini punya makna bahwa mendengar itu juga berkaitan dengan kesediaan untuk menerima dan merespon dengan benar apa yang didengarnya. Kesediaan untuk menerima dan merespon dengan benar apa yang didengarnya. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan, yang diucapkan Tuhan kepada para pendengar yang mendengarkan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang pertama yang Tuhan sampaikan di dalam perumpamaan tentang penabur ini? Dikatakan yang pertama, bahwa ketika penabur itu keluar hendak menabur benih, ada benih yang jatuh di tepi jalan dan benih itu habis dimakan oleh burung-burung. Saudara, makna dari perumpamaan yang pertama ini adalah bahwa ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena hatinya keras, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak sampai di hatinya. Dia lebih memilih untuk mendengarkan, untuk melakukan menurut apa yang dia pandang benar. Dan dia tidak mau mengerti dan menerima firman Tuhan. Lalu yang kedua, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu memang tumbuh Bapak Ibu. Tetapi ketika matahari terbit dikatakan benih itu pun, tanaman yang tumbuh tadi itu pun layu. Nah, apa sih maknanya? Bapak Ibu, makna dari yang kedua ini adalah bahwa ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia menerima, mendengar dengan menerima, tapi firman itu tidak sampai berakar di dalam hidupnya. Hanya di permukaannya saja.
kelihatannya begitu rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mungkin juga membaca firman Tuhan, tapi benih itu nggak sampai berakar. Sehingga ketika dia menghadapi penderitaan atau kesulitan, maka dengan mudah orang-orang yang seperti ini akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena benih firman Tuhan itu tidak berakar kuat di dalam hidupnya. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga, ada sebagian benih yang jatuh di semak berduri. Benih itu jatuh di semak berduri. Bagian ini melambangkan hati orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia terbuai oleh hal-hal duniawi, oleh kekhawatiran, oleh tipu daya kekayaan, oleh kenikmatan hidup ini, sehingga firman Tuhan itu tidak berbuah. Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi hatinya lebih mencintai dunia ini. Mungkinkah firman itu bisa bertumbuh dengan baik? Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian dikatakan yang terakhir, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, inilah Bapak, Ibu, benih yang jatuh di tanah yang baik itu melambangkan hati orang yang mendengarkan firman, mengerti firman itu, menyambut firman itu, dan menyimpan baik-baik di dalam hatinya. Sehingga firman Tuhan itu sungguh nyata buahnya dalam hidupnya sehari-hari. Mendengar, mengerti, dan dia juga menyimpan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa dampaknya? Orang yang seperti ini, hidupnya itu akan diubahkan. Hidupnya itu juga akan berbuah manis untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, bagi saya secara pribadi, bagi Bapak Ibu kita semua. Seperti apakah gambaran hati kita? Ya, jadi gambaran hati kita yang menerima firman Tuhan itu seperti apa? Apakah seperti tanah yang berbatu tadi, ataukah tanah yang di pinggir jalan tadi gitu ya, kemudian juga tanah yang berbatu, kemudian juga semak berduri, ataukah hati kita ini adalah tanah yang baik sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu. Mari kita berproses bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah dan mampukanlah setiap kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh berbuah nyata dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin.